Baiklah, Shalom. Nama saya Jan Florence Genara dengan NIM 2204118. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Tasikmalaya dengan prodi Bisnis Digital. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1, yakni mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi dari bab 1 sampai bab 5. Mari kita langsung mulai saja dari bab yang pertama, yakni tentang Yesus Kristus. Untuk memulai pertanyaan ini, mari kita mulai dengan pertanyaan, siapakah Yesus itu? Pada umumnya, Yesus dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi dari 2000 tahun yang lalu. Dan hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi, atau seorang guru yang baik, atau seorang manusia yang saleh. Tidak ada agama yang menafsirkan atau menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang kriminal atau seorang penjahat. Kemudian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu lebih dari sekedar nabi, lebih dari sekedar guru yang baik, dan juga lebih dari sekedar manusia yang saleh. Hal ini bisa kita lihat melalui beberapa ayat-ayat Alkitab di mana Yesus mengatakan pengakuannya di dalam beberapa ayat Alkitab. Yakni yang pertama ada Yohanes 10 ayat 30, tertulis bahwa Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Kemudian di Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata bahwa orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Tertulis kembali di Yohanes 13 ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Dari tiga ayat yang bisa saya jelaskan ini, terlihat bahwa dalam Alkitab sendiri yang merupakan penulisan dari kata-kata firman Tuhan, memang benar tertulis bahwasannya Yesus memang lebih dari sekedar nabi, Yesus lebih dari sekedar guru, dan Yesus lebih dari sekedar manusia yang saleh. Karena sesungguhnya Yesus berkata bahwa orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa, karena ialah sesungguhnya Tuhan Allah itu sendiri. Kemudian terdapat juga ayat pada Injil Roma, pasal 10, ayat 9, di mana tertulis, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan." Dari ayat ini kita melihat bahwasannya Paulus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat di Roma bahwa ketika kita sudah mengaku dengan mulut kita sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita, dan mempercayainya. Jadi bukan hanya mengaku dengan mulut, tapi juga mempercayainya dengan hati kita. Percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dan juga meyakini bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kata-kata ini mereverse atau bertuju kepada kejadian penyaliban Tuhan Yesus Kristus yang kemudian Ia mati di kayu salib dan bangkit dalam 3 hari. Dan kemudian ayat ini berkata juga, "Maka kamu akan diselamatkan." Ketika kita percaya, ketika kita mengaku dengan mulut kita, mengimani bahwa Tuhanlah yang telah mati, Tuhanlah juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan dan kita akan pergi ke dalam kehidupan yang kekal. Kemudian, menurut Alkitab, Yesus adalah intisari dari firman Allah. Kedatangannya telah dinubuatkan. Beratus-ratus tahun sebelumnya, Alkitab mencatat tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian Lama yang ditulis oleh banyak penulis mengandung tentang kedatangannya. Jadi kita bisa lihat banyak sekali ayat-ayat Alkitab, mulai dari yang tertulis di Mika, di Yesaya, di Yeremia, banyak sekali nubuatan-nubuatan Nabi yang memang sudah menubuatkan tentang kedatangan seorang juru selamat ke dalam dunia. Baiklah, saya lanjutkan kembali penjelasan saya mengenai materi tentang Yesus Kristus. Apa kata Alkitab tentang Yesus Kristus? Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan jauh sebelum kelahiran Yesus. Mulai dari kelahirannya, kehidupannya, mukjizat yang dilakukannya, bahkan sampai kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, semua itu sudah dinubuatkan dan ditulis dalam beberapa kitab Perjanjian Lama. Kemudian tempat kelahirannya juga sudah dinubuatkan. Kita bisa membaca penubuatan tempat kelahiran Yesus ini di Mika
pasal 5 ayat kedua, lalu kemudian nama-namanya sudah disebutkan oleh Nabi Yesaya. Tertulis dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Lalu kemudian kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang mengatakan bahwa ada seseorang yang lebih besar lagi yang akan datang, bahkan membuka kasutnya saja aku tidak layak. Hal ini tertulis dalam Markus 1 ayat 7 dan juga Lukas 3 ayat 16. Kemudian hidup dan kata-katanya membawa perubahan. Apa artinya? Ajaran dan pengaruhnya membawa perubahan pada zaman dulu dan perubahan ini bisa kita rasakan sampai sekarang. Seperti ajaran dan pengaruhnya yang disebarkan dalam hak asasi wanita, adanya demokrasi, sekolah, dan universitas didirikan, adanya UUD perlindungan anak, perbudakan dihapuskan, dan peraturan UU perkawinan, itu semua adalah hasil dari akar-akar pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian dituliskan juga bahwa Yesus itu kekal. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 58, Ibrani 13 ayat 8, dan juga Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Yesus itu kekal seperti pemerintahannya, dan kuasanya tidak pernah berkesudahan. Dan dia pun tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Lalu kemudian Yesus adalah Allah. Ini adalah intisari dari materi hari ini. Hal ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 dan juga 14. Yesus itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus telah dicobai tapi tidak berbuat dosa. Yesus adalah Allah, anak Allah, Tuhan, imam besar yang agung, firman, Roh Kudus dan juga guru. Yesus mempunyai pekerjaan lain selain naik ke surga. Dan tugasnya ini tidak pernah habis dan terputus karena Yesus memiliki kekekalan dan hidup yang tidak berkebinasaan. Dia juga yang menanggung dosa kita dan yang menjadi perantara bagi setiap orang yang percaya. Lalu, siapakah Kristus? Dia adalah pemenang. Dia pengutus, dia yang memberikan Roh Kudus kepada kita, dia yang berdoa bagi kita, karena ia sendiri pernah datang ke dalam dunia ini, dan dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itulah mengapa Yesus naik ke surga, karena ia telah mengatakan bahwa ia akan menyiapkan tempat-tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian sebagai penutup, terdapat ayat di dalam Titus 2 ayat 13 di mana dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itulah materi kita hari ini tentang Yesus Kristus dan kemudian kita akan melanjutkan materi kita kepada dosa dan keselamatan. Topik ini juga akan dimulai dengan pertanyaan. Jika Yesus adalah Allah, mengapa ia harus turun ke bumi dan mati disalibkan untuk menebus dosa manusia? Apa masalah terbesar dari manusia? Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan dosa adalah bentuk dari keterpisahan manusia dengan Allah yang menyebabkan kematian. Lalu apa solusinya? Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 26, di mana tertulis bahwa penciptaan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan saat penciptaan manusia pertama kali, yakni Adam dan Hawa, mereka hidup dengan tenang dan damai bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Tetapi pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan memilih untuk tidak taat kepada Allah, yang mengakibatkan terputusnya hubungan mereka dengan Allah. Nah, dari sini kita akan berlanjut kepada dosa. Pertanyaannya adalah, apakah bayi di dalam kandungan itu sudah berdosa? Menurut Alkitab, dosa itu sudah dimiliki oleh manusia bahkan sebelum ia lahir. Mengapa? Karena sejak terputusnya hubungan manusia dengan Allah, yakni kejadian Adam dan Hawa yang baru saja saya jelaskan tadi, dari situlah manusia sudah dikatakan berdosa. Karena sesungguhnya dosa itu sudah ada dalam diri kita. Nah, apa contohnya? Apa yang mengatakan bahwa dosa itu ada dalam diri kita? Tertulis dalam Roma 7 ayat 17 sampai 22 yang meringkas yang mengatakan dan meringkas seperti ini, tindakan dosa itu adalah buah, tapi akarnya itu ada dalam kita, dalam diri kita yang berbentuk seperti kehendak dan keinginan. Lalu tertulis juga di Roma 3 ayat 23 dan Roma 5 ayat 12, di mana jurang yang memisahkan manusia dengan Allah itu adalah dosa. Dan dosa ini telah menjalar kepada semua orang sejak pertama kali Adam dan Hawa melakukan dosa ini.
Lalu, apa hubungannya dengan keselamatan? Apa hubungannya dengan Yesus Kristus? Upah dosa adalah maut. Itu telah tertulis dengan jelas di Alkitab. Oleh karena itu, sebenarnya seluruh manusia itu seharusnya sudah masuk ke dalam jurang maut, karena sejak di dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk tidak mencapai apa-apa, karena pada akhirnya kita akan masuk ke dalam jurang dosa. Namun, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, begitu besar kasih Allah kepada kita, ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Ia rela mengosongkan keilahiannya dan turun ke bumi dan berbentuk seperti manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela disakiti dan rela disalibkan untuk masuk ke dalam jurang maut dan menebus dosa manusia. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kedatangan Tuhan Yesus bisa dikatakan sebagai bentuk penebusan dosa manusia? Penyiksaan dan penyaliban Tuhan Yesus seharusnya dilimpahkan kepada kita, karena itulah ganjaran orang berdosa. Kemudian saat Yesus mati dan dikuburkan selama 3 hari, disitulah ia menyatakan kuasanya atas maut. Ia berhasil bangkit dan mengalahkan maut, dan disitulah penebusan dosa terjadi. Andai kata Tuhan Yesus tidak bangkit dari maut dan dia tetap masuk ke dalam jurang maut dan bisa dikatakan mati saat itu, maka tidak terjadi penebusan dosa karena maut berhasil mengalahkan Allah. Tapi Allah membuktikan kebesaran dan kemuliaannya. Allah membuktikan bahwa maut tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Kristus. Maka dari itu ia bisa mengalahkan maut, dan dari kebangkitannya, disitulah penebusan dosa terjadi. Utang dosa kita terbayar lunas dengan bilur-bilurnya yang kudus, dan oleh karena kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, saat nanti kita mati, jurang maut bukanlah satu-satunya jalan terakhir. Kita masih punya harapan besar akan keselamatan. Karena ketika Tuhan Yesus bangkit, ia menjanjikan tempat di surga. Ia menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Karena keselamatan itu sungguh ada, dan itu adalah Yesus sendiri. Kemudian tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21, di mana dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah ringkasan atau ayat yang menjadi akhir dalam materi ini, yang telah menjadi ringkasan dan summary dari materi kita hari ini. Tertulis dia yang tidak mengenal dosa. Tuhan Yesus tidak mengenal dosa. Tuhan adalah Allah yang suci, tidak berdosa, putih seperti salju. Tapi kita telah membuatnya seperti berdosa. Kita membuatnya menampung semua dosa-dosa kita. Oleh karena apa? Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Supaya kita selamat dalam Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan. Beroleh kehidupan kekal, bukan kebinasaan. Kemudian, untuk materi ketiga, kita akan masuk kepada materi Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada manusia lewat Alkitab. Alkitab juga ditulis dalam kurun waktu 1.600 tahun, ditulis oleh nabi-nabi dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Dalam pembagiannya, kita Perjanjian Lama ditulis dalam tahun 1.500 sebelum Masehi, sedangkan Perjanjian Baru ditulis pada saat 100 tahun sebelum Masehi. Dan Alkitab ini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa. Apa yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa tentang Alkitab adalah Alkitab ini saat pertama kali ada, media tulis yang pertama kali digunakan adalah batu, lalu tanah liat, papirus, kulit, lalu zaman sekarang mulai memakai kertas. Alkitab ini memberi pengetahuan dan memprediksi masa depan. Dan Alkitab merupakan firman-firman yang berasal dari Tuhan yang ditulis lewat nabi-nabi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Alkitab ini memprediksi masa depan? Dalam Alkitab, terdapat banyak sekali nubuatan tentang kedatangan Mesias atau kedatangan Yesus Kristus, seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana di Alkitab benar-benar tertulis dengan rinci kapan Yesus lahir dan nantinya pada akhirnya dia akan mati di kayu salib. Alkitab membicarakan banyak sekali tentang masa depan yang banyak juga
sudah kita rasakan dan mungkin ada yang belum, sehingga Alkitab benar berasal dari Tuhan karena terbukti akurat 100%. Semua nubuatan yang terdapat pada perjanjian lama tergenapi di perjanjian baru. Dan semua kata-kata Tuhan Yesus akan kedatangannya kedua kali nantinya akan kita rasakan di saat Yesus akan datang kedua kalinya dan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian, zaman dahulu, bagaimana membuat salinan Alkitab dengan banyak sekali juru tulis? Para juru tulis ini, mereka menganggap pekerjaan ini sangat serius, karena dengan sadar mereka sedang menyalin firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sehingga satu kesalahan kecil saja dapat membuat dampak yang besar dan ditakutkan terjadi salah pengertian dan pesan. Dan pesan Tuhan malah tidak sampai kepada kita. Jadi jika ada kesalahan, mereka langsung memusnahkannya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lalu selain juru tulis yang tadi, ada juga yang namanya masoret. Masoret ini memiliki pekerjaan yang lebih sulit karena mereka menanggung tanggung jawab yang lebih besar lagi karena mereka menghitung setiap ayat, kata, dan huruf dari kitab-kitab perjanjian lama yang mereka salin. Mereka juga menghitung berapa kali sebuah huruf digunakan dan ayat, kata, dan huruf mana yang tepat berada di tengah buku. Jadi, jika ada salinan-salinan yang bertambah tua atau halaman yang mulai pudar, mereka akan langsung memusnahkannya karena mereka tidak ingin salinan tersebut menjadi salah dibaca atau disalin ulang secara tidak benar. Lalu, apa sih yang membuat Alkitab itu, kita lihat ya Alkitab itu ternyata sudah lama, lalu kita pasti muncul pertanyaan di benak kita, apakah Alkitab yang ada sampai saat ini adalah salinan yang benar? Apakah Alkitab yang kita pegang saat ini benar-benar kata-kata yang diucapkan yang sesuai dengan zaman-zaman dahulu. Hal ini bisa dibuktikan dengan satu fakta, di mana ternyata terdapat ratusan gulungan tersembunyi di gua-gua di sekitar Laut Mati. Dan kemungkinannya besar ditulis oleh sekelompok yang dikenal sebagai SNS. Nah, gulungan ini ditemukan ditemukan banyak salinan kitab perjanjian lama yang diproduksi sekitar 200 tahun sebelum Masehi ke 100 tahun Masehi. Dan ternyata gulungan-gulungan yang ditemukan tadi adalah gulungan kitab Yesaya. Bukankah ini sudah sangat lama sekali ya? Dan ternyata ketika mereka lihat bahwa mereka menyamakan dengan salinan-salinan yang telah mereka dapatkan sebelumnya, ternyata hanya sedikit sekali kesalahan, dan kesalahan itu sama sekali tidak berpengaruh kepada salinan sebelumnya. Beberapa orang masih mempertanyakan juga keakuratannya, dan alasan untuk ini adalah bahwa salinan yang paling awal dari keseluruhan perjanjian lama yang tersedia disalin pada 900 tahun Masehi dan seterusnya. Dengan rentang waktu yang begitu lama, bagaimana bisa tetap sama? Dan apakah tetap akurat? Pada tahun 1948, seorang anak laki-laki Arab yang sedang mencari kambing yang hilang, ia melempar batu ke gua kecil dan mendengar suara tembikar yang pecah, lalu dia masuk dan mendapati gulungan kulit dengan tulisan kuno. Nah, ini gulungan kulit tulisan kuno ini adalah kitab Yesaya yang tadi saya bilang. Lalu mereka mencocokkannya kata demi kata, dan ternyata hanya sedikit variasi kecil yang ada, sedikit perbedaan. Dan gulungan Laut Mati ini telah membuktikan kepada dunia bahwa perjanjian lama telah disalin dengan tepat dan diturunkan sampai saat ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam Alkitab sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun ketika orang lain yang tidak diilhami oleh Tuhan mulai menyalin kitab dalam Alkitab, terkadang mereka melakukan kesalahan saat menyalin. Dan sebagian besar kesalahannya sangat kecil dan terjadi secara kebetulan. Dan beberapa kata diubah, tetapi isi pesan tidak berubah. Nah, ini dia adalah salah satu keajaiban tentang Alkitab, di mana memang Alkitab ini adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama rajin baca Alkitab. Kita baca Alkitab setiap hari, supaya kita juga hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Baiklah, sekarang kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yakni iman dan ketaatan. Ketaatan, keteladanan dari Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus saat dia tahu dia akan mati, dia tetap berdoa dan taat sampai mati di kayu salib. Ini terlihat saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani saat sehari sebelum penyalibannya. Dia berdoa, jikalau
Jikalau dia bisa meminta, kiranya cawan ini berlalu daripadanya. Tetapi saat doa terakhirnya, apa yang dia katakan? Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di sini adalah letak iman dan ketaatannya kepada Bapa, kepada Allah. Di sini adalah letak iman dan kepercayaannya. Dia terus menjadi percaya dan dia menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Bapa. Di Roma 5 ayat 19, tertulis bahwa jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Lalu sebenarnya apa sih definisi taat? Seperti saat Tuhan Yesus menenangkan angin dan ombak, mereka pun taat dan menjadi tenang. Jika sudah diperintahkan Yesus, apapun dan siapapun itu, bahkan roh jahat sekalipun akan taat. Nah, untuk kata-kata ini atau penjelasan ini kita bisa mencari referensinya saat Tuhan Yesus menenangkan angin, menenangkan ombak yang saat itu menerjang dan hampir membahayakan murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian hal ini juga bisa kita lihat saat Tuhan Yesus mengusir iblis-iblis yang ada di dalam tubuh satu orang dan mengusirnya ke dalam ke dalam ribuan babi. Dan setan-setan itu ternyata taat kepada Tuhan Yesus, mereka takut kepada Tuhan. Bahkan setan-setan pun mesti taat ya kepada Tuhan. Kemudian tertulis di Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa percaya kepada anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, ia akan beroleh hidup yang kekal, ia akan beroleh keselamatan. Tetapi jika kita tidak taat kepada Tuhan Yesus, ia sama sekali tidak akan melihat hidup kekekalan, hidup bahagia bersama Tuhan Yesus di akhir waktu nanti. Tapi akan merasakan murka Allah tetap ada di atasnya. Ia akan merasakan murka Allah yang begitu menggelora, dan di akhir hidupnya nanti ia juga tidak dapat merasakan keindahan dari kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada ketaatan, beberapa contoh ketaatan adalah yang pertama, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera yang telah ditunjukkan oleh Allah. Jika kita flashback ke beberapa waktu di mana Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk menyiapkan bahtera untuk menyelamatkan hewan-hewan, menyelamatkan umat-umat manusia yang Yesus kira masih layak untuk diselamatkan. Nuh dengan taat, walaupun mungkin saat itu banyak sekali orang bertanya-tanya, mengapa kamu membuat bahtera yang begitu besar di atas gunung? Orang banyak tidak percaya ketika Nuh mengatakan akan ada badai, akan ada banjir yang sangat mengerikan. Orang tidak percaya, tapi Nuh taat. Dia tahu siapa Tuhannya dan dia taat kepada Tuhannya. Kemudian Abraham taat ketika dipanggil untuk pergi ke tempat yang ia tidak ketahui. Kemudian yang terakhir adalah Petrus dan Yohanes yang tetap taat kepada Allah untuk tetap mengajar dalam nama Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, Petrus dan Yohanes adalah murid-murid yang benar-benar dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Dan mereka tidak hilang iman, mereka tidak hilang kepercayaan, bahkan di saat Tuhan Yesus tidak ada di samping mereka lagi secara fisik. Mereka tetap mengajarkan kepada orang-orang, mengatakan siapa Tuhannya, siapa juru selamatnya. Dan iman mereka telah membuktikan bahwasannya Petrus berhasil membaptis 3.000 orang dalam satu kali khotbahnya saja. Itu membuktikan penyertaan Tuhan begitu besar walaupun ia tidak ada secara fisik. Kemudian di Roma 2 ayat 8 tertulis bahwa tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita itu akan dijamin oleh Allah. Percaya dan taat itu tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita percaya kepada sesuatu, otomatis kita pasti akan taat dan mengikutinya, bukan? Dan jika ingin menyenangkan hati Tuhan, maka lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan dan lakukan semua perintah-perintahnya dengan hati yang taat. Karena sesungguhnya apapun yang benar di mata Tuhan bukanlah tentang diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah mencari kepentingan sendiri. Mari kita peduli tentang sesama, karena Tuhan telah bersabda, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Bahkan Tuhan juga mengatakan, kasihilah musuhmu, lawanmu, seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Sebegitu besar kasih Tuhan. Maka dari itu sebagai
umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus yang taat, kita harus mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, walaupun mungkin terdengar sulit dan mungkin sulit untuk dilakukan memang sebagai manusia, tapi percayalah ganjarannya adalah keselamatan kekal. Ganjarannya adalah kehidupan yang indah bersama Tuhan di masa depan nanti. Kemudian, salah satu kerinduan Allah itu adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, di mana kita meletakkan kehendak Allah lebih tinggi dari kehendak kita, seperti Yesus katakan, bukan kehendakku lah yang jadi, tapi kehendakmu. Ini adalah kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Karena itu, kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kita juga mengasihi sesama. Karena sesungguhnya sesama kita adalah orang yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengannya. Kemudian, meletakkan kehendak Allah lebih tinggi dari kehendak kita. Apapun keinginan kita terlepas dari penting atau tidak, biarlah tetap kehendak Tuhan yang jadi. Karena sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Apa yang indah buat kita, Tuhan ketahui semuanya. Seperti yang telah saya paparkan tadi, Allah itu ingin melihat kita mengasihi satu sama lain, bisa dengan ucapan atau tindakan terlepas seperti apa dia. Jadi jangan pandang orang lain dari covernya. Karena sesungguhnya setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang paling luar biasa, yang sesuai dengan rupa dan gambarnya. Ketika kamu merendahkan satu orang, kamu telah menghina Tuhan, karena ia adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemudian, yang menjadi penutup adalah amanat agung ini menjadi kehidupan kita. Amanat yang telah Tuhan sampaikan kepada kita yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20, 19 dan juga 20. Ini adalah tujuan hidup kita. Karena amanat agung ini bercerita tentang bagaimana kita dengan manusia dan tanggung jawab kita dengan manusia yang lain, maka hanya itu yang bisa kita lakukan saat kita hidup. Karena begitu nanti kita sudah meninggal, kita tidak bisa lagi menyebarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita lakukan amanat agung ini, kita jangkau teman-teman kita. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu. Ya kan? Dan mari kita sebagai umat Kristiani yang baik, kita mengajarkan kebaikan Tuhan, mari dengan hidup kita pancarkan kemuliaan Tuhan, karena kita hidup hanya untuk Tuhan, dan biarlah segala apapun tindakan yang kita lakukan, orang-orang melihat Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kemudian sebagai summary atau ringkasan dan penutup, ketaatan adalah buah dari iman, bukti dari kita orang percaya, dan ditunjukkan dengan kita kepada hukum Allah. Itu dia bab tentang iman dan ketaatan. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang terakhir, yaitu purpose-driven life. Purpose-driven life ini apa sih? Materinya adalah berbicara tentang beberapa pertanyaan. Apa makna dan tujuan kita hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya segala sesuatu itu dimulai dari Tuhan. Kita ada hanya karena Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, dan hanya untuk Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk hidup memenuhi harapannya. Oleh karena itu, hanya dalam Tuhan kita dapat menemukan jati diri kita, siapa kita, dan juga apa sih tujuan kita diciptakan. Dengan kata-kata yang tadi akan muncul pertanyaan, bagaimana kita akan menemukan tujuan hidup kita? Beberapa hal yang akan menunjukkan cara bagaimana kita menemukan tujuan hidup kita adalah hubungan Tuhan dengan kita. Yang kedua adalah Tuhan telah memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkannya. Terdapat beberapa Alkitab di mana tertulis Tuhan itu telah memikirkan merajut kita dari dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah sebaik itu dan memang dia sudah memikirkan masa depan kita dari awal. Dan Tuhan pasti akan membimbing kita untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang menjadi kesimpulan adalah tujuan hidup kita itu adalah tujuan hidup yang besar menuju kekekalan. Nah, bagaimana sih kita menemukan tujuan hidup kita? Yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan kemuliaan Tuhan, terus baca Alkitab setiap hari, merindukan Tuhan, dekat dengan Dia secara iman dan rohani, Tuhan itu pasti pelan-pelan bakal membimbing kita. Bahkan ketika kita salah langkah, Tuhan akan mengingatkan kita lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jika kita terus dekat dengan Tuhan, Roh Kudus, kita akan semakin peka dengan suara Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu. Maka dari itu terus eratkan hubungan kita dengan Tuhan supaya kita tahu kemana sih Tuhan ini mau membawa kita sebenarnya.
Lalu kamu itu bukan sebuah kebetulan. Adanya kita sampai hari ini bukan karena suatu kebetulan. Mengapa? Karena tadi Tuhan itu sudah memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Tuhan itu sudah menjadikan kita dengan suatu maksud dan tujuannya. Dan yang terakhir adalah Tuhan menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan atas kasih. Dia menciptakan kita dengan tujuan-tujuan tertentu. Dia bukan Tuhan yang menciptakan kita tanpa tujuan. Tidak sejahat itu. Tuhan tidak sejahat itu kepada manusia yang Ia sangat cintai, yang Ia tebus dosanya, yang Ia rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Tuhan tidak pernah seperti itu. Dan Tuhan menciptakan kita karena Ia tuh Tuhan atas kasih. Setiap penciptaan manusia itu didasarkan kepada kasih. Alasannya adalah kasih, landasannya adalah kasih. Dan pasti salah satu tujuan hidup kita adalah untuk kasih. Menyebarkan kasih kepada setiap orang. Menyebarkan kasih Tuhan kepada setiap orang. Itu adalah salah satu tujuan hidup kita, teman-teman. Dan mengapa sih sebenarnya orang-orang itu susah sekali menemukan tujuan hidup mereka? Mereka bertanya-tanya, sebenarnya aku kenapa sih diciptakan di dunia ini? Kayaknya aku nggak menemukan alasan mengapa aku diciptakan. Apa sih hal umum yang menggerakkan kehidupan manusia itu sehingga dia merasakan hidupnya itu tidak ada tujuan? Yang pertama adalah rasa bersalah. Rasa bersalahnya kepada orang lain, dia tidak enakan kepada orang lain, dia merasa bahwa hidupnya tidak berharga karena dia terus membuat kesalahan kepada orang lain. Kemudian kebencian dan kemarahan. Sudah jelas kebencian dan kemarahan membuat orang-orang merasa dengki setiap harinya. Aku benci dengan dia, aku benci dengan dia. Dia tidak pernah merasakan damai. Sehingga dia tidak bisa menemukan apa tujuan dia hidup sebenarnya di dalam dunia ini. Kemudian ketakutan. Ketakutannya akan banyak hal. Dia merasa terkekang, dia merasa terjerat dalam satu ketakutan. Dia tidak bisa berkembang, dan oleh karena itu dia tidak bisa menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya di dalam dunia ini. Kemudian materialisme, uang. Uang telah menutup mata setiap manusia. Hal ini juga telah ditekankan dan ditulis dalam Alkitab, telah dinubuatkan bahwa jangan sampai kita mengtuhankan uang. Tapi ternyata kita bisa lihat sampai hari ini masih ada dan ternyata sangat banyak sekali orang-orang yang mulai buta dengan uang. Mereka menggali, melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan uang. Mereka sudah tidak lagi mengikuti cara Tuhannya. Mereka tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus hanya karena untuk uang. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk diterima. Ia akan merasa berharga ketika ia merasa dibutuhkan. Oh, si ini dia bagus, aku butuh dia untuk ini. Hanya dengan hal sesimpel itu. Tapi ketika dia merasa tidak dibutuhkan, dia tidak akan merasa dirinya berharga. Dia tidak akan merasa dirinya punya tujuan, karena dia tidak dibutuhkan. Ini adalah 5 hal umum yang menggerakkan kehidupan manusia, mengapa ia merasa tidak punya tujuan dalam hidupnya. Lalu kita akan lihat apa sih perbedaan dengan orang-orang yang punya tujuan, yang menyadari tujuan dalam hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah eh, tujuan ini memberi arti pada kehidupan kita. Ia menyederhanakan kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita punya satu tujuan, kita punya satu arah yang jelas. Semuanya menjadi sederhana dan menjadi lebih mudah. Karena kita tidak belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke depan. Karena kita sudah tahu satu tujuan kita. Lebih sederhana. Kemudian kita jadi lebih fokus. Karena tadi kita hanya fokus kepada satu arah. Kita jadi lebih fokus pada kehidupan kita. Kemudian tujuan ini memotivasi kehidupan kita. Kita tahu apa tujuan kita, kita tahu apa yang ingin kita gapai. Ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita dan juga tujuan ini, tujuan untuk memuliakan nama Tuhan ini juga menyiapkan diri kita menuju keselamatan kekal. Hal ini sama dengan amanat agung dan juga perintah-perintah Tuhan yang menyatakan bahwa tujuan hidup kita sebenarnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan ketika kita sudah memenuhi tujuan kita, maka bersiaplah untuk masuk ke dalam keselamatan kekal. Oleh karena itu, kita adalah manusia yang sebenarnya diciptakan untuk kekekalan. Mengapa? Tuhan memberikan kekekalan itu pada hati kita. Hal ini tertulis pada Pengkhotbah 3 ayat 11. Kemudian kekekalan itu hanya menawarkan dua pilihan sebenarnya, yaitu neraka dan surga. Jadi pada akhirnya kita memang hidup untuk kekekalan, tapi di mana tempat akhir kita di saat kita hidup kekal nanti, apakah kita di neraka atau di surga? Oleh karena itu, untuk menjawab ini, kita harus hidup dalam terang kekekalan. Maksudnya adalah kita harus hidup dalam kebaikan dan juga kemuliaan Tuhan, sehingga nantinya kita bisa masuk ke dalam surga. Kemudian,
kita harus memandang kehidupan ini dari cara pandangnya Tuhan supaya kita juga tahu apa sih tujuan hidup kita. Yang pertama adalah kehidupan di bumi ini adalah sebuah ujian. Mungkin semuanya terlihat susah, terlihat sulit, tidak mudah untuk dihadapi, tapi kembali lagi inilah ujian iman kita. Tuhan memberikan iman kepada kita, dan Tuhan ingin melihat apakah kita bisa terus setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kekayaan yang begitu banyak, dan Tuhan itu ingin melihat apakah kita bisa mengelola keuangan kita. Kita bisa menggunakan keuangan kita untuk hal yang baik. Dan kemudian, kehidupan di bumi ini adalah sebuah kepercayaan. Ketika kita bisa hidup di bumi dengan terus mengikuti peraturan Allah dan taat kepada Allah, maka Tuhan akan percaya kepada kita. Di sini adalah ujian kepercayaan Tuhan. Dan untuk mengakhiri ini, ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan bahwa hidup ini adalah penugasan sementara. Karena pada akhirnya kita itu hidup untuk kekekalan. Yang lama nanti adalah kekekalan. Mungkin di sini kita bisa hidup sampai 100 tahun, tapi di kekekalan nanti kita bisa hidup sampai angka yang tidak terhingga. Kita bahkan tidak tahu berapa angkanya. Maka dari itu, hidup itu sangat singkat sebenarnya teman-teman. Dan bumi ini hanyalah tempat tinggal sementara. Oleh karena itu, ketahuilah tujuan hidup kamu bahwa sebenarnya tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Manfaatkan waktu yang sangat singkat ini teman-teman. Enjoy your life. Boleh kita enjoy my life, enjoy our life. Tapi jangan sampai keenjoyan kita itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Inilah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang 5 bab 5 bab mulai dari Yesus Kristus sampai Purpose Driver Life. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya Jana Florence Genara, pamit undur diri. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.